ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya mulai ke kitab ya, supaya nanti kita bisa menguatkan argumentasi sekaligus menepis dugaan, oh itu pendapat pribadi, tidak. Ini adalah keterangan para ulama yang dilangkum dalam kitab. Dan masalah ini sudah selesai, cuman kita butuh untuk menguatkan kembali. Ma huwa hukmut tamathil was suwar fi syari'atil islamiyah? Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama, haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan, itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama, itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Apa dalilnya? Di kalau melukis ingat saya katakan nih mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, nggak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah." Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadda, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Degik, kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka, cuma itu bukan cuma biasa, ya, cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56, begitu dicelupkan hancur semuanya, celupkan. Ini lebih keras lagi, tarik sekencang-kencangnya, celupinnya, gitu kan? Naikin lagi, nah itu ya. Paling keras. Siapa dia? Lihat alladzina yudahi'una bi khalqillah, yaitu orang yang mencoba-coba memirip-miripkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahi'u, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu, ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa, itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis, ingin melihat wajahnya. Begitu jadi, oh mirip ya. Ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada nilai akidah di situ yang terkotori. Akidah mulai bahaya. Seakan-akan ada yang bisa membuat yang mirip seperti ciptaan Allah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana hadis selanjutnya pada yang seperti ini. Bikin patung, kan? Ada madam lilin, madam batu, madam macam-macam tuh dibuat. Mirip. Anda sih sebagian orang belum paham, tiba-tiba foto di sampingnya. Foto, ceklik gitu kan. Tapi persoalannya ketika ada kekaguman, kedahsyatan ke situ, bahkan menghadirkan suasana tertentu, auranya seperti mendapati aslinya. Seperti seakan-akan bersamanya. Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa. Ceklik, sedang berfoto bersama Obama misalnya kan. Misal. Yang lain udah nggak ada. Bisa supaya kita menyebut kalimat yang berbeda. Mirip wajahnya. Dan dikesankan pada orang lain sedang berada bersamanya. Ya sudah dosa kuadrat. Dosa kuadrat, dosa pertama bersama sesuatu yang salah, dosa yang kedua mencoba mengelabui orang lain. Paham ya? Tayyib.
Hadirkan sini. Jangan dipotong video saya, awas hati-hati ya. Kita mencari cara yang terbaik. Nah, itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda. Ini ilatnya, lihat dampak sebab hukumnya, ilatnya. Kenapa dilarang dengan sangat kuat? Karena dikhawatirkan merusak bukan hanya ke fikih tapi ke akidahnya. Ada sesuatu yang diturunkan, takut merasa ada sesuatu yang aura besar di situ, ada kemiripan. Maka yang seperti ini, lihat hadis selanjutnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan tidak main-main, di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di ashabus sunan, sunan, hadis-hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunan itu artinya kitab-kitab yang disusun isinya berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, yang lainnya jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan umum, semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunan, ingat beda antara sunan dalam istilah hadis, sunan dalam istilah usul fiqih, sunan dalam istilah fiqih, dan sunan dalam istilah sejarah itu beda. Lain. Kalau disebutkan dalam istilah hadis, maksudnya kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih. Seakan-akan ini penulis kitab ini ingin mengatakan, jangankan di kitab hadis urusan akidah, di kitab hadis urusan fiqih pun disebutkan celaan pada yang demikian. Apa yang dimaksudkan? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya, maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan memelas, maka dicelupkanlah ke neraka. Ini yang merasa jadi saingan saya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali. Hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar.